Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Ghazawatun Nabi, peperangan-peperangan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dua pertemuan yang lalu kita membahas tentang perang Badar atau Ghazwatu Badar yang mempunyai banyak sekali cerita dan mungkin tidak bisa ditulis hanya satu buku, dua buku, tiga buku, mungkin puluhan buku, hadirin sekalian, karena banyak sekali keutamaan-keutamaan, mukjizat-mukjizat, strategi, ya, dan hal-hal yang lain yang bisa diungkap dalam perang Badar itu, di mana perang Badar ini kemenangan terakhir milik umat Islam, terjadi pada tanggal 17 Ramadan dengan jumlah pasukan dari pihak kaum muslimin hanya 315 atau 313. Ini sama jumlah pasukan yang dibawa oleh pasukan Talut ketika menghadapi Jalut. Tentara Jalut yang kafir banyak menyemut, sedangkan pasukan Talut hanya 315-an yang di dalamnya ada seorang anak muda namanya Dawud yang kemudian berhasil membunuh Jalut. Sedangkan dari pihak musyrikin itu 1000 dengan persenjataan yang lengkap. Ya, karena mereka itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kemenangan itu adalah dari Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan itu terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pelajaran, hadirin sekalian. Ya, kejayaan umat Islam, kemenangan umat Islam bukan karena menang pilpres, ya, bukan karena menguasai parlemen. Itu bukan faktor utama itu. Ya, begitu juga kehinaan umat Islam, kekalahan umat Islam bukan karena kalah dalam pilpres. Ya, kalau orang sekarang kan begitu, disandarkan kepada pilpres. Ya, tapi satu sebab kekalahan, kehinaan umat Islam hanya satu. Sebagaimana Nabi mengatakan, dijadikan kehinaan dan kemunduran dari umatku karena apa? Khalafa amri sunnati, karena menyelisih sunnahku,
menyelisih petunjukku. Itu sebab utama. Hadirin sekalian, kekalahan dan kehinaan apa yang terjadi pada umat Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kamu pegang sunnahku, ikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah ar-rasyidin. Sunnah di sini bukan kita bicara masalah fikih, hukum-hukum fikih, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, bukan itu. Banyak orang keliru. Sunnah di sini lebih umum, ya, yaitu apa? Tata cara hidup Nabi, manhaj Nabi, pedoman hidup Nabi. Ini ada dua macam. Ada dari sisi akidah, ada dari sisi ibadah. Masalah akidah wajib, masalah ibadah ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Baru waktu sunnah dalam masalah ibadah sunnah itu masalah fikih. Tapi kalau Rasul mengatakan alaikum bisunnati, kalian harus mengikuti sunnahku, maksudnya apa? Mengikuti tata cara hidupku, mengikuti petunjuk-petunjukku. Itu yang membuat umat Islam apa? Menang, sebagaimana yang terjadi pada perang apa? Badar, hadirin sekalian. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan 3.000 malaikat yang mereka menyamar sebagai manusia menunggangi kuda, memakai baju putih dengan senjata yang lengkap. Habis kaum musyrikin. Begitu juga Rasulullah ketika melempar debu ke arah mereka yang jauh, ternyata debu itu mengenai mata-mata mereka. Dipastikan ini adalah intervensi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ketika kamu melempar ya Muhammad, ya, sungguhnya bukan kamu yang melempar, akan tapi Allah lah yang apa? Yang melempar. Nah itulah hadirin sekalian, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Badar. Ada hal-hal yang lain lagi, ya, seperti yang terjadi pada Umar bin Wahab Al-Jumahi, di mana anaknya tertawan. Dia sedih tiap malam mengumandangkan syair di sisi Ka'bah di malam hari. Seandainya malam ini ada orang yang bisa membayarkan hutang-hutangku dan memenuhi kebutuhan makan minum anak-anakku, istriku, wallahi akan ku persiapkan ke Madinah untuk membunuh Muhammad dan aku bebaskan anakku. Tapi akhirnya kemudian didengar oleh Sofwan bin Umayyah, seorang tokoh Quraisy, seorang kaya, dan mengatakan langsung, ya Umar, sudah kalau kamu niatnya begitu jangan khawatir, aku akan penuhi keinginanmu, aku akan bayarkan hutang-hutangmu, aku akan jamin anak istrimu, gak usah khawatir. Sungguh, iya, rahasiakan ini. Malam hari saat itu di Hijr Ismail di dekat Ka'bah, maka disiapkan oleh Umair bin Wahab, termasuk setannya Quraisy ini, senjata, pedang, ditaruh racun. Kemudian dia pergi ke Madinah. Ternyata sampai di Madinah, dia dilihat oleh Umar bin Khattab. Umar langsung tahu ini orang bukan orang Madinah ini. Ada sesuatu ini. Wahai para sahabat, pegang orang itu. Jangan sampai dia mengeluarkan senjata di balik jubahnya. Pegang. Kemudian Umar mengatakan, apa maumu ya Umar?
aku ingin bebaskan anakku. Mana Muhammad? Maka dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar mengatakan, jangan lepaskan orang ini. Tetap pegang. Orang ini berbahaya. Di sini menunjukkan kuatnya firasat Umar. Hadirin sekalian, karena dia orang yang beriman, punya firasat yang kuat. Orang yang imannya kuat, ibadahnya kuat, terus menjauhi dosa dan maksiat, itu dikasih firasat kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai menghadap Rasulullah, dan Rasul mengatakan, ya Umar, apa mau datang ke sini? Ya Muhammad, saya ingin bebaskan anakku. Aku akan tebus dengan uang. Berapa kamu minta? Hanya itu saja? Ya hanya itu. Tidak ada yang lain? Coba apa isi hatimu sekarang? Tidak ada ya Muhammad. Jangan bohong kepadaku. Apa di balik bajumu itu, jubahmu itu? Bukankah itu pedang yang sudah kamu poles dengan racun berbahaya? Bukankah kamu pernah ngomong di malam hari, seandainya ada yang bisa membayarkan utang-utangku, menjamin anak istriku, aku akan bunuh Muhammad. Akhirnya Safwan bin Umayyah menolong kamu, menjanjikan kepada kamu, sehingga kamu berangkat ke sini. Wallahi ya Muhammad, tidak ada yang mendengar saat itu kecuali kita berdua. Kamu dari mana informasi ini? Dari Allah. Langsung dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Dan lama tinggal di Madinah. Padahal Safwan bin Umayyah menunggu. Sudah ngomong sama orang Quraisy, wahai orang Quraisy, Muhammad sebentar lagi kalian mendengar Muhammad mati. Sudah, nggak usah khawatir. Sebentar lagi Muhammad mati. Ternyata nggak balik-balik. Siapa namanya? Umar bin Wahab. Dan dia mendengar dia masuk Islam, tambah benci. Hadirin sekalian, nggak jadi dijamin anak istrinya, utang-utangnya nggak jadi dibayar, dan dia pulang, memberanikan diri untuk berdakwah dengan terang-terangan. Nah ini kisah setelah Perang Badar, hadirin sekalian. Kemudian juga di sini ada berapa hal, hadirin sekalian. Dari Perang Badar ini, kekuatan umat Islam secara politik, secara sosial itu bertambah. Tapi sebaliknya, kekuatan orang musyrikin semakin lemah. Dari sisi politik misalnya, ya lemah mereka, karena selama ini kan mereka menjadi pemimpin dari suku-suku seluruh Arab, Quraisy. Ternyata kalah dan pemimpinnya mati dalam perang Badr. Ini mencoreng daripada nama bangsa Quraisy. Yang kedua adalah dari sisi sosial, aib besar pemimpin-pemimpin mereka yang cerdas-cerdas, pintar-pintar, kok mati dalam Perang Badr. Nah ini membuat down ya masyarakat Quraisy saat itu. Kemudian juga hadirin sekalian, dalam Perang Badar ini terjadi perselisihan di antara para sahabat tentang harta rampasan. Ya, tentang harta rampasan. Para sahabat berselisih. Akhirnya diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah surah Al-Anfal. Turun surah Al-Anfal, bahwasanya ghanimah itu yang pertama adalah milik Allah dan milik Rasulnya. Baru nanti Rasulullah membagi. Tidak bisa sakarpe dewe seperti itu. Ada yang menarik di sini, perselisihan masalah tawanan. Masalah tawanan.
di mana Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, bagaimana tawanan perang Badar ini? Menurut kamu gimana?" "Ya Rasulullah, mereka ini bukan orang lain, masih keluarga kita, masih saudara kita, sekampung dengan kita ya Rasulullah. Dan mereka orang-orang pandai. Bagaimana kalau mereka menebus dengan uang? Atau yang nggak punya uang, keluarganya suruh ngajar anak-anak Madinah baca tulis. Karena orang Mekah pintar-pintar. Baik, aku setuju dengan kamu ya Abu Bakar. Bagaimana kamu ya Umar?" Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka ini orang-orang kafir. Dan mereka ini dedengkot kekafiran. Tidak ada maaf bagi mereka ya Rasulullah kecuali penggal kepala-kepala mereka. Itu usulku." Maka Rasul lebih cenderung pendapatnya siapa? Umar. Pendapatnya Abu Bakar. Hadirin sekalian. Tapi besok paginya Umar ingin menemui Abu Bakar dan Rasulullah. Ternyata Rasulullah menangis, Abu Bakar menangis. "Kenapa kalian menangis? Ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Beritahukan kepadaku, aku juga akan menangis. Bila aku tidak bisa menangis, saya paksa supaya aku menangis," katanya. Supaya kita bisa menangis bersama-sama. Rasulullah juga menangis. Ternyata masalah kemarin ditegur Nabi dan sebagian umat Islam, ya lebih mementingkan harta. Padahal mereka itu apa? Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini tepatlah pendapatnya siapa? Umar. Tapi ya sudah diputuskan. Seperti itu. Maka ada beberapa tawanan-tawanan itu yang dieksekusi. Ya, seperti An-Nadhr bin Haris. Setannya Quraisy juga, hadirin sekalian. Dan Uqbah bin Abi Mu'aid, ini Rasul sendiri yang menyuruh eksekusi. Karena terlalu jahat permusuhannya terhadap kaum muslimin dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain dimaafkan. Yang menarik Abdullah ibnu Abbas, bukan ibnu Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib ini masuk bagian daripada tentaranya orang Quraisy, ditawan. Tapi kemudian dia menebus dirinya dengan uangnya. Setelah itu dia menjadi mata-mata Rasulullah. Tetap dia pulang ke Mekah. Ini yang menarik. Dan Rasul tahu itu. Sengaja memang Abbas ini dijadikan apa? Mata-mata. Sehingga Rasul dapat informasi sempurna dari Ibnu Abbas, terutama dalam perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Seperti dalam perang Uhud nantinya itu lengkap informasi dari Abbas, pamannya Nabi itu. Mereka jumlahnya sekian ya Muhammad, ya keluar dengan kekuatan penuh 1000 orang, sekian kuda, 3000 onta, terus semuanya. Ya dikirim melalui kurir. Orang Quraisy tidak tahu. Ya, jadi Nabi sangat memerlukan apa? Abbas. Katanya itu yang paling baik. Abbas tinggal di sana, tidak tinggal di mana? Madinah, hadirin sekalian. Tapi Abbas kemudian dibebaskan dengan tebusan apa? Uang. Seperti yang lainnya juga. Kemudian hal-hal yang lain seperti syahidnya Harisah bin Suraqah. Harisah bin Suraqah yang terbunuh dalam perang Badar. Dia masih remaja. Ibunya datang, Ummu Harisah, kepada Nabi, "Ya Rasulullah, demi Allah, Anda tahu tentang kedudukan anakku. Kalau dia di surga sekarang ini, maka aku mengharapkan pahala dan aku bersabar. Tapi kalau selain itu engkau tahu apa yang aku lakukan." Ngancam ibunya. Waktu itu belum ada larangan meratap, menampar. Ini jahiliyah dulu. Kalau ada suami meninggal, keluarga meninggal, menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek apa? Baju, mencakar-cakar rambutnya, kulitnya, teriak-teriak.
Makanya Ummu Harisah mengatakan begitu, ya Rasulullah, engkau tahu kedudukan anakku sekarang. Hal huwa fil jannah asbir wa arghab ajr min Allah. Atau kalau selain itu kamu tahu apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah, ya Ummul Haris, al-jannah laysat wahidah. Al-jannah, surga bukan satu. Ya Ummu Harisah, al-jannah darajat, mi'a darajat, wa ibnuki fil firdausil a'la minal jannah. Anakmu Harisah ini sudah di firdaus, surga yang paling apa? Tinggi. Bayangkan, Rasul menyatakan langsung, berarti hebat. Padahal dia masih apa? Muda sudah masuk surga apa? Firdaus. Tentunya bukan apa namanya ini bukan sekedar ngomong, pasti itu. Kalau Nabi sudah mengatakan begitu pasti. Juga terjadi pada syahidnya Sa'ad bin Khaisamah. Jadi sebelum perang Badar, anak sama bapak ini Sa'ad dan bapaknya Khaisamah, ya bapaknya mengatakan, ya Sa'ad, ayo kita undi siapa yang pergi kemana? Perang Badar. Karena dua-duanya kalau pergi nggak bisa menjaga ibumu, kemudian adik-adik siapa nanti? Sudah diundi. Khaisamah bapaknya kalah sama Sa'ad. Katanya bapaknya, ya Sa'ad, tolong, sudah saya ambil aja ini bagian ini. Sudah relakan, aku akan pergi apa? Ke perang Badar ini. Relakan, aku yang pergi, kamu di rumah aja. Kata Sa'ad, wahai Abi Affan, ini masalah surga ini, aku tidak bisa mengalah. Aku tidak bisa apa? Mengalah. Aku harus pergi. Akhirnya abahnya yang mengalah, tidak pergi. Pada perang Uhud dia yang pergi. Jadi Sa'ad juga terbunuh dalam perang Badar. Nah, bapaknya setahun kemudian terbunuh dalam perang apa? Uhud. Ini bisa kita bayangkan bagaimana Rasulullah mengajarkan umat ini. Kok sampai cinta jihad seperti itu? Ya, ini umat yang luar biasa, ummah faridah yang unik, hadirin sekalian. Rebutan dalam jihad, rebutan mati syahid. Ya. Itu terjadi pada perang Badar. Kemudian juga terjadi pada Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Ketika Rasul memerintahkan para sahabat untuk menyeret menuju sumur, ya para tokoh-tokoh apa namanya Quraisy dimasuk ke dalam sumur, ya Rasul ini melihat seseorang sahabat dari pasukannya kayak melihat aura tidak suka dalam mukanya itu. Karena yang mati termasuk ayahnya. Yang diseret itu apa? Ayahnya ke sumur. Langsung didatangi sama Rasulullah. Ya fulan, apa yang buat kamu ini punya aura tidak suka? Gara-gara kita menyeret ayahmu masukkan ke sumur. Tapi dia tidak langsung menjawab. Ya Rasulullah, sebetulnya aku ini berharap dia masuk Islam sebelum dia meninggal dunia. Tapi tidak terjadi hal ini. Ya. Tapi begitulah ya sudah. Dia memilih jalannya. Tapi Rasul kemudian menenangkan, sudah sabar, didoakan sama Nabi. Hadirin sekalian, ini menunjukkan apa? Dalam perang Badar ini perang perasaan juga, karena yang diperangi bukan orang lain bagi pihak Muhajirin, bukan apa orang lain, ayah dibunuh sama anaknya, atau sebaliknya Umar membunuh khalnya. Ya, ini luar biasa cobaan dari para sahabat-sahabat Nabi. Yang menarik juga, Ubaidah bin Sa'id bin As, ini termasuk satu pasukan Quraisy, tokoh Quraisy.
mati di tangan Zubair bin Awam. Ya. Jadi Ubaidah bin Sa'id bin As ini tokoh yang kuat dalam berperang, sehingga dia diberi gelar Abu Zatil Karash. Seperti itu. Kemudian dia teriak-teriak, "Aku Abu Zatil Karash." Katanya siapa? Ubaidah bin Sa'id bin As. Aku melihat dia sudah enggak sabar, kata Zubair, padahal dia pakai baju besi, semua tertutup kecuali lubang mata. Kecuali lubang apa? Mata. Subhanallah, saya ini punya tombak kecil. Langsung saya masuk ke matanya. Dan saya masukkan lagi, mati akhirnya. Sampai saya cabut itu tidak bisa. Dicabut tidak bisa, saya dikeraskan baru bisa. Gak taunya itu pedangnya ini tombaknya ini bengkok, menghancurkan matanya dan terus dalamnya ini. Maka setelah itu tombak ini diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diserahkan kepadaku sebelum wafat. Abu Bakar waktu jadi khalifah minta pedang ini, saya berikan, katanya Zubair bin Awam, sampai Abu Bakar wafat. Pada zaman Abu Bakar, Umar minta juga pedangku ini. Jadi seakan-akan pedang apa ini? Pedang barokah, hadirin sekalian. Karena apa? Karena Rasulullah aja pinjem, maka para sahabat rebutan juga. Kecuali kalau Rasulullah nggak pinjem. Jadi mereka itu artinya apa? Ittiba'un Nabi, ngikuti Nabi itu barokah sudah. Ya, barokah. Yang nggak gitu Nabi nggak barokah. Hadirin sekalian. Sampai akhirnya pada zaman Ali, akhirnya dia pakai tombak itu, akhirnya dia terbunuh dalam peperangan. Nah, itulah hadirin sekalian beberapa fenomena yang terjadi dalam perang Badar. Kemudian juga kematian Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham, yang dihabisi sama dua anak muda Ansar, Muawwid sama Mu'adz, dua anaknya Afra. Ya, tapi Rasul belum tenang, suruh nyari mana badannya, bodinya siapa? Abu Jahal ini. Ditemukan oleh Ibnu Mas'ud. Waktu di Mekah dia suka menyiksa Ibnu Mas'ud. Ini kesempatan didatangi Amr bin Hisham ini, Abu Jahal ini, ya dikangkangi dan mengatakan, "Ya Abu Jahal, sekarang mana yang menang? Saya atau Anda? Saya yang menang hari ini dan Anda kalah. Dan Anda harus jujur itu." Kemudian dipenggal lehernya, kemudian dibawa ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, ini Abu Jahal Amr bin Hisham." Rasul bertakbir. Ya. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahsaba wahda. Hadhihi Fir'aun hadhil ummah. Ini Fir'aunnya umat ini. Kalau di zaman Musa ada Fir'aun, di zaman umatnya Nabi Muhammad juga ada Fir'aun, yaitu Abu Jahal. Dan banyak Abu Jahal yang lain. Jadi Abu Jahal ini bukan orang bodoh, orang pintar, ngerti, tapi dia sombong, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sombong karena takut kedudukannya hilang, sombong karena takut ditinggal teman-temannya. Akhirnya dia tetap pada kehendak Allah, dan itu memang Allah nggak kasih hidayah. Ya, justru Abu Sufyan, musuh yang lainnya, dikasih hidayah. Abu Sufyan, ya tokoh Quraisy juga, donatur paling top dalam memerangi
Nabi dan kaum muslimin, dikasih hidayah Abu Sufyan dan putranya Muawiyah. Diampuni sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain mereka mati dalam perang apa? Badar. Termasuk Ahlul Qalib, mereka yang dibuang jenazahnya dalam sumur apa? Badar, hadirin sekalian. Nah, ini hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil dalam perang Badar ini, hadirin sekalian. Ini kemenangan yang luar biasa sehingga membuat apa namanya? Setelah perang Badar ini muncul munafik. Sebelumnya nggak ada munafik. Sepakat para ulama adanya orang munafik itu setelah perang apa? Badar. Awalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini mau menghabiskan Nabi dan kaum muslimin. Tapi setelah kemenangan ini mereka takut. Akhirnya pura-pura masuk Islam, pura-pura jadi kaum muslimin. Takut mereka mendekati Nabi, ya, takut dari sisi keamanan, takut digebuk sama para sahabat. Ya, ini adalah efek daripada kemenangan Badr ini luar biasa. Ya, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Ya, sungguh Allah telah memenangkan kalian dalam perang Badar padahal kamu jumlahnya sedikit saat ini. Jumlahnya sedikit, tidak banyak. Suruh bersyukur kepada Allah. Dan juga Allah turunkan ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah. Kamu tidak akan mendapatkan kaum orang-orang yang betul-betul dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, memberikan cintanya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Ya, kecuali imannya lemah atau pura-pura beriman tapi nggak beriman. Kalau orang itu beriman ya kepada Allah dan hari akhir, tidak mungkin memberikan cintanya kepada orang yang memusuhi siapa? Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin murtad. Hadirin sekalian. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka ayah-ayah mereka, tidak peduli. Au abna'ahum, kalau mereka lebih memilih kekafiran, tidak peduli. Ya. Au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ini adalah pujian Allah kepada para sahabat. Ini pentingnya pendidikan akidah, hadirin sekalian. Akidah yang kuat ini penting. Kalau di masyarakat kita ini ada akidah-akidah yang enggak jelas, justru dipegangi yang bukan dari Islam. Keyakinan-keyakinan yang tidak jelas dipegangi. Yang benar enggak diikuti. Karena apa? Enggak belajar. Makanya mudah oleng, bingung. Ya. Orang enggak pernah sholat jamaah, enggak pernah ke masjid, dianggap biasa. Tapi enggak ikut tahlil, waduh, ini perlu diusir nih. Enggak pernah ikut maulid, diusir. Padahal itu adat istiadat, ya kan? Sedangkan sholat jamaah di masjid apa? Wajiban, ibadah. Contoh saja, hadirin sekalian. Ya. Jadi adat istiadat dimasukkan dalam agama. Yang dalam agama tidak mau ngambil, sehingga oleng. Banyak pengikutnya, padahal dia tokoh pesantren. Tapi mengucapkan assalamualaikum tidak mau, mengucapkan salam Yahudi. Bingung orang. Sangat toleran ya. Bingung, oleng sudah. Karena apa? Nggak belajar. Saat dosen-dosennya mereka memang orang liberal. Dosen-dosen yang ngajar di situ orang-orang apa? Liberal. Orang liberal ini memang tidak ditugaskan untuk membela Islam, ingin menghancurkan Islam. Dimasukkan dalam perguruan-perguruan Islam bukan untuk membela Islam, tapi untuk menghancurkan apa? Islam. Hadirin sekalian, hati-hati ini. Proyek besar-besaran. Ya. Jadi
rugi. Ya, proyek seperti itu tapi untuk menghancurkan Islam. Banyak sekali perguruan-perguruan tinggi Islam negeri dihuni dosen-dosen apa? Liberal yang menghalalkan yang haram, membolehkan LGBT, membolehkan nikah sejenis, ya boleh menafsirkan Quran dengan hermeneutika, ya tidak harus pakai hadis Nabi karena sudah terlalu lama. Quran ini juga perlu diperbarui karena sudah terlalu lama, berapa abad katanya gitu. Itu orang liberal sudah nggak malu-malu lagi dalam menyiarkan ajarannya. Itu orang-orang awam oleng dengan apa? Profesor, doktor, apalagi rektor, jabatannya bukan sembarangan, jabatannya tinggi-tinggi mereka itu. Ternyata Bali liberal. Hadirin sekalian, memang untuk menghancurkan Islam. Tapi berbicara masalah keislaman, ya tidak ada Islam liberal, tidak ada. Islam itu sendiri, liberal itu apa? Sendiri. Ini bahaya sekali. Maka kita harus kembali kepada Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang dipahami oleh Nabi, para sahabat, hadirin sekalian, supaya kita ini menang barokah kalau mengikuti apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak meminta bantuan kepada orang musyrik, non muslim? Di sini harus dirinci. Awalnya tidak boleh karena berbahaya. Ya. Tapi dalam beberapa keadaan dan kita mampu menguasai dia, itu boleh kita minta bantuan untuk kemaslahatan Islam. Dalilnya apa? Abu Bakar dan Rasulullah menyewa Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Musyrik, bukan muslim, tapi dipakai oleh Nabi karena dia yang tahu jalan-jalan yang tidak dilewati oleh masyarakat umum. Apalagi Nabi dimasukkan dalam daftar DPO dan dikasih sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap, membunuh Muhammad hidup atau mati, dapat 100 ekor apa? Onta. Maka ini perlu orang-orang yang ahli jalan, sehingga betul tidak ada orang-orang Quraisy yang tahu perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Madinah. Padahal mereka sudah biasa melewati Madinah, tapi nggak tahu. Hadirin sekalian, ya ini dilihat. Tapi kalau untuk urusan negara besar, khawatir nanti mereka tahu rahasia negara. Ini bahaya sekali, ya, terutama ngaku muslim padahal dia bukan muslim, atau Syiah, seperti yang terjadi pada Khilafah Abbasiyah, habis umat Islam, ya, dikhianati oleh panglimanya sendiri yang Syiah Rafidhah. Kemudian kerjasama sama Tatar, ya, sama Hulaguhan. Umat Islam dibantai habis, jutaan umat Islam mati. Hadirin sekalian, dipangkas lebih dari separuh pasukan militernya, dipecati semuanya, ya lemah akhirnya. Nah itu yang terjadi. Jadi lihat kemaslahatannya. Orang kafir ini, orang kafir hasud apa? Tidak gitu. Kalau dalam masalah urusan sepele tidak apa-apa, minta bantuan sama mereka. Nah inilah hadirin sekalian, beberapa fenomena-fenomena pada waktu apa? Perang Badar. Nanti selanjutnya insya Allah kita beralih kepada Ghazwah Uhud insya Allah. Ya, ada pertanyaan sampai di sini tentang perang Badar?
Selama ini kan kita hanya mendengar nyanyiannya. Tala'al badru alaina. Itu Tala'al badru itu bukan perang Badar. Badar itu artinya apa? Bulan purnama. Ya, sedangkan perang Badar itu di daerah memang namanya apa? Badar, nama sumur Badar. Kalau Badar sendiri artinya apa? Bulan purnama, muncul bulan purnama di Madinah. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun riwayat ini lemah, dhaif, dinyanyikan oleh santri-santri, ya, dijadikan sebagai qasidah-qasidah. Walaupun riwayatnya lemah, tapi banyak ahli sirah masih memakai hadis ini untuk memberikan semangat. Memberikan apa? Semangat. Tala'al badru alaina nansaniyatil wada wajaba syukru alaina nansaniyatid da'. Seperti itu. Jadi orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar ini semuanya dijamin masuk surga. Semuanya dijamin masuk apa? Surga. Berbuat apapun udah diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan tersendiri. Makanya pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, orang-orang ahli Badar ini jadi apa? Jadi penasehat pimpinan, penasehat khalifah. Diutamakan. Kalau sekarang apa istilahnya? Apa? KSP ya? Ya, penasehat utama. Sebelum yang lainnya, Umar memanggil mereka dulu. Karena mereka udah jelas nasibnya, masuk surga, yang lainnya tidak jelas. Begitu dalam beragama itu, hadirin sekalian. Ikuti yang sudah jelas masuk surga. Rasul jelas kita ikuti. Siapa idolamu? Rasulullah. Siapa idolamu? Tokoh politik sekarang gak jelas, belum tentu masuk apa? Surga. Kecewa Anda nanti. Kalau ditanya siapa idolamu? Rasulullah. Siapa yang paling baik, manajer terbaik di dunia? Rasulullah. Pemimpin yang paling berhasil? Rasulullah. Pokoknya semua Rasul. Kalau Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya seperti itu, menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam segala sisi kehidupan, Rasulullah yang paling pertama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.